Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Insight Banking Talks, podcast santai di mana kita ngobrol hal-hal serius tapi dengan cara yang paling santai dari kapan dicatat. Kalian yang dengerin sambil nyetir atau rebahan dijamin dapat insight berubah. Hari ini kita bakal bedah tuntas case study yang menurut gue wajib banget nih. Kita bakal bahas gimana Bank BRI bertransformasi dari bank konvensional yang fokus di unit desa jadi digital leader di tingkat kecil. Transformasi ini benar-benar gila menurut gue. Bareng gue Alvin nih yang akan menjadi pemandu obrolan kalian. Dan di studio ini udah ada 4 expert kita yang siap nimbrung dengan insight aja. Ada Stephen, Vincent, Ruli, dan Vera. Halo Van, jadi gue udah siapin data-data yang bakal bikin kalian berpikir lagi, muter-muter otak kalian. Topik ini menunjukkan kalau bank sebesar BRI pun nggak boleh mager-mageran. Gue paling semangat nih kalau bahas infrastruktur di balik layarnya gitu. Gimana mereka mengelola big data dari jutaan transaksi yang tiap harinya itu ada gitu kan. Itu jelas bukan tantangan yang main-main sih bagi engineering dan pihak semua di balik-baliknya gitu. Biar gak melulu soal coding, gua akan bahas BRI Link. Itu gimmick yang gak ada lawan di ASEAN sih. Kayak gak ada bank lain aja yang bisa jangkau 77% desa kayak BRI gitu. Oke, berarti gue akan fokus ke sisi manusianya buat merubah mindset puluhan ribu pegawai yang udah puluhan tahun kerja manual itu nggak semudah yang kita omongin gitu. Itu tuh butuh kepemimpinan dan strategi SDM yang matang. Nah, komplit banget sih menurut gue. Jadi kita bakal kupas habis perjalanan transformasi digital BRI dari kenapa mereka berubah, teknologi apa yang dipakai, strategi people transformation-nya, sampai dampaknya buat ekonomi mikro di posisi BRI di regional ASEAN. Nah, yuk kita bahas dari pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa sih BRI harus berubah? Nah, mulai dari Stephen deh. Lo yang paling ngerti data dan big picture ya. Jelasin deh apa alasan fundamental BRI sampai harus go digital. Apa cuma karena fintech udah mulai gangguin pasar global atau gimana nih menurut lo? Menurut gue sih itu bisa jadi salah satu alasannya sih Van. Tapi lebih dari itu ini soal relevansi dan keberlanjutan bisnis mereka di masa depan. Coba kita lihat angkanya. Indonesia itu salah satu negara dengan adopsi digital tercepat di dunia. Sebelum tahun 2020, BRI memang kuat di mikro, tapi prosesnya itu masih lelet, bertele-tele, dan masih memakan banyak biaya, jadi terhitung mahal. Bener woy. Proses onboarding nasabah aja bisa sampai setengah hari loh. Parah banget sih itu. Gila. Antrean di cabang tuh lebih parah lagi. Itu bisa sampai keluar bank lah kalau kita lihat dari banknya itu. Nah, benar banget. Jadi mungkin BRI mulai sadar biaya operasional memiliki cabang fisik itu sangat tinggi banget. Jadi udah nggak efisien. Mereka itu butuh mengefisiensikan operasional mereka besar-besaran. Cabang itu costly. Kedua, mereka itu harus memenuhi ekspektasi konsumen yang udah mulai terbiasa nih dengan kecepatan fintech dan dunia digital. Kita nggak bisa lagi minta nasabah untuk selalu datang ke bank. Jadi mulai bank yang harus datang ke nasabah. Nah, dan poin ketiga nih yang paling penting menurut gue inklusi keuangan. Jadi tuh Bank BRI ini tuh nggak bisa ninggalin aja misi sosial mereka di desa. Tapi nggak mungkin juga kan bangun cabang di setiap desa. Solusinya ya digital, digitalisasi menurunkan barrier akses ke layanan perbankan. Buat tambahin sih kalau dari sisi funding, transformasi ini juga didorong buat meningkatin CASA dana murah, onboarding nasabah secara digital jauh lebih murah. Jadi kalau CASA-nya naik, biaya dananya kan turun, makin naik, marginnya makin naik. Itu strategi yang bagus sih, kayak menarik aja strateginya. Oke, jadi ini gabungan antara cost efisiensi buat perusahaan, terus juga social mission buat masyarakat. Jadi nggak cuma soal ngikutin tren sih. Ya, exactly bener banget. Dan mereka itu gak cuma di Indonesia, mereka juga lihat benchmark bank di ASEAN seperti Bank DBS dari Singapura atau Public Bank dari Malaysia yang udah fully digital. Jadi mereka udah bener-bener ngadopsi teknologi digital buat hal-hal sehari-hari yang mereka lakukan. BRI ini nggak cuma mau jadi local champion, mereka juga mau jadi regional player yang disegani. Yoi, makanya sih target mereka nih lumayan gila, 5.000 triliun loh.
5.000 triliun tuh lu bisa beli rumah berapa banyak tuh? Banyak banget sih. Gila sih banyaknya itu. Itu angka yang menunjukkan mereka mengalihkan semua transaksi yang dulunya tuh fisik, sekarang tuh bakal jadi fully digital. Itu tuh ambisi yang mengubah definisi dari bank rakyat gitu. Emang gila sih BRI ini. Gila, itu 5.000 triliun ya. Itu udah ngalahin PDB beberapa negara kecil di dunia gitu. Target ini tuh udah maksa setiap unit di BRI buat all in ke digital sih. Dan gue baru ingat ucapan salah satu petinggi BRI gitu. Intinya mereka tuh harus menentang diri mereka sendiri. Jadi tuh mereka nggak boleh terlalu nyaman dengan status market leader di mikro. Mereka tuh harus berani gitu, berkorban demi masa depan. Itu salah satu filosofi yang mahal sih menurut gue. Setuju sih, karena kalau mereka nggak berubah, yang ambil nasabah mikro bukan bank besar lain, tapi fintech kecil yang lebih lincah. Disruption itu datang dari bawah. BRI harus melawan disruption dengan disruption mereka sendiri sih. Oke, kita pindah ke dapur acu. Dixon, kita udah bahas Brimo sebagai super app. Tapi please jelasin ke teman-teman nih, teknologi under the hood apa yang bikin super app ini, yang bikin super app ini tuh bisa jalan mulus dan seaman itu. Itu gimana? Oke, ini salah satu bagian favorit gua sih. Jadi kita bilang lah, BRI Brimo itu kayak ujung tombaknya gitu. Tapi hero-nya tuh ada di infrastrukturnya. Ya kan? Yang pertama nih, dari big data dan AI. BRI itu banget dengan nasabah mikro terbesar di Asia Tenggara. Bukan cuma di Indonesia nih, di Asia Tenggara loh. Bayangin, mereka tuh harus nge-handle jutaan transaksi harian dan data kredit UMKM. Yang pasti itu nggak kecil. Mereka pakai AI buat prediksi resiko kredit, ya kan, kredit scoring gitu, yang lebih akurat. Jadi mereka pakai AI ini buat bikin pinjaman ke UMKM lebih cepat dan lebih aman buat pihak banknya juga ya. Yoi, kita pastinya mereka mau untung juga kan dari situ. Jadi AI ini bisa menganalisis gitu riwayat transaksi, nggak cuman aset doang. Kalau aset mah bisa lagi ini. Jadi UMKM yang nggak punya aset besar tuh pun bisa dapat pinjaman gitu. Ini bisa dibilang demokratisasi kredit sih. Terus yang kedua nih, open banking lewat BRI API. Jadi ini sih yang bikin BRI bisa berkolaborasi, si BRI API ini. BRI ini nggak cuma mau jadi single player, mereka jadi penghubung lewat API ini. Ini ada contoh nih, kayak PT Dunia Express Transindo, atau biasa disingkat langsung lah Dunax gitu, Dunax ya, biar gampang ngomongnya. Dulu tuh orang ngurus pembayarannya tuh supir logistik, ini buat orang tuh manual kan, yang pasti itu nggak mudah dan pasti makan waktu lah. Sekarang pakai BRI API tuh semuanya serba otomatis gitu, ya kan? Lu bisa hemat sekitar 20 menit lah per transaksi. Itu lu kaliin gitu, misal sama 1000 sopir tuh udah efisiensi banget sih itu. Gue suka sih contoh di sini, kayak pembayar ribuan sopir logistik jadi otomatis, itu kayak hemat waktunya parah banget sih. Kayak kalau diklaimnya 20 menit per transaksi, cepat banget sih. Nggak cuma waktu sih, tapi kayak meningkatkan akurasi juga kan, kayak compliments, nggak ada lagi human error dalam transfer gaji gitu. Exactly. Dan yang ketiga nih, ada cloud computing dan arsitektur microservice. Mereka nggak bisa lagi pakai sistem monolit lama gitu. Mereka tuh harus migrasi ke cloud, yang bikin mereka tuh lebih, kita bilang lah, lebih scalable dan lebih agile gitu ya. Kalau mau launching fitur baru, misalnya kayak fitur investasi di Brimo, mereka nggak perlu matiin seluruh sistem, cukup aja deploy microservice yang baru gitu. Oke, gua ibaratnya udah kayak Lego ya. Jadi sistem itu bisa dibongkar pasang tanpa merusak fondasi utamanya gitu. Jadi itu yang bikin Brimo update-nya cepet banget. Jangan lupa juga sama BRI SAT. Itu nggak cuma soal teknologi, tapi kearifan lokal. Indonesia itu kan kepulauan. Nggak semua tempat tuh ada serat optiknya. Punya satelit sendiri itu solusi end-to-end buat koneksi kantor unit dan agen BRI Link di pelosok. Ini nggak bisa ditiru bank lain dengan mudah sih menurut gua. Wah iya sih, BRI saat ini bikin digitalisasi BRI benar-benar inklusif banget.
Mereka nggak cuma buat orang yang ada di ibu kota di Jakarta, tapi mereka juga memikirkan eh, bagian-bagian yang di pelosok seperti buat para nelayan di Kepulauan Seribu atau para petani di Papua. Yoi, terus mereka juga sekarang udah mulai ngejejaki di bagian blockchain sih mereka buat trade finance and remittance. Kalau ini jalan, biaya transaksi uang antar negara tuh bisa benar-benar turun drastis sih. Ini ya bikin bank-bank di ASEAN mulai ngelirik tuh ke arah si BRI ini. Mereka nggak lagi cuma fokus ke local bisnis, tapi udah mulai main ke global standard gitu. Gila, kita udah mulai ke blockchain ya sekarang. Kita lanjut deh ke segmen yang selanjutnya. Kita bakal membahas nih dari Rulif dari sisi operasional. Kira-kira apa sih revolusi terbesar yang terjadi? Terutama gimana BRI ngelola unit fisik mereka jadi digitalisasi. Kalau revolusi terbesar sih kalau menurut gua ya kayaknya tuh Berry Link sih. Berry Link nih kayak bukan cuma aplikasi tapi kayak strategi bisnis yang benar-benar bagus sih, kayak jenius aja. Mereka nggak ngebangun cabang tapi memberdayakan masyarakat sebagai channel layanan. Bener banget. 660.000 lebih agen BRI Link di sekitar 77% lah. Desa itu udah jadi ekosistem jasa keuangan terbesar di Indonesia. Bahkan mungkin di Asia Tenggara agen ini akan bisa tarik tunai, transfer, bayar listrik, sampai bisa top up ke e-wallet. Jadi agen BRI ini jadi menjembatani gap literasi digital ya. Terus orang-orang di desa juga nggak perlu nggak perlu ngerti Primo, cukup datang aja ke tetangganya yang agen gitu. Iya bener banget kan, kayak itu yang bikin inklusi keuangan kita meledak tadi. Kayak dari sisi efisiensi internal kita lihat lah kayak cost to income rasionya yang turun signifikan, lumayan loh, kayak dari 47% ke 41,9 tuh lumayan gede loh. Iya sih benar, angka cost to income rasionya ini krusial banget. Artinya setiap ada 100 rupiah yang mereka transaksikan atau yang mereka hasilkan itu biaya operasionalnya bisa turun. Uang yang dihemat dari nggak bangun cabang ini atau nggak bayar teller manual bank bisa dialihkan buat investasi ke teknologi lainnya atau mereka bisa kasih bunga pinjaman yang lebih kompetitif. Jadi ini sebenarnya win-win solution juga sih. Oke, dan dari sisi processing ya, itu KYC tadi dulu butuh sekitar sejam gitu buat verifikasi data. Sekarang hitungan menit pun udah selesai ya. Ini nggak cuma efisien tapi juga ningkatin ini apa customer experience. Nggak ada yang suka ribet lah, ya kan? Iya, Kita benar. siapa yang suka ribet gitu? Ya, Kalau itu saya gampang-gampang aja lah, cepat aja. ya bener sih, itu yang paling menarik dari sisi people. Kayak pegawai yang dulunya teller atau customer service yang datanya manual kayak satu-satu gitu kan. Sekarang di training ulang jadi relation manager. Mereka nggak lagi ngurusin antrean, tapi mengedukasi dan memandu UMKM supaya bisa go digital kan. Wajar lah kayak hal-hal baru kan pasti juga perlu adaptasi baru kan. Jadi kayak karyawan-karyawannya kayak membantu aja, kayak customernya biar bisa lebih paham aja, kayak dapetin pinjaman yang tepat. Oh, ini transformasi peran yang masif sih menurut gua. BRI nggak sekedar memecat orang dan mengganti dengan robot gitu. Mereka tuh menggeser peran repetitif ke strategis. Mereka juga ngubah ribuan teller jadi digital marketer lapangan. Itu loh yang harus kita apresiasi. Benar-benar. Gue senang banget sih sama peran yang mereka geser gitu. Jadi nggak seakan-akan cuma mencat aja, tapi mereka tuh cuman geser perannya ke yang lain gitu. Itu keren sih menurut gue. Oke, selanjutnya Darren nih. Sekarang kita bahas dampaknya yang relatable. Selain efisiensi di BRI, gimana transformasi ini mengubah hidup nasabah. Gue mau dengar storytelling yang bikin kita tuh mangut-mangut gitu. Banyak banget nih Van. Pertama buat UMKM kemudahan akses modal tuh contoh pinjaman mikro digital BRI itu kan game changer. Dulu UMKM tuh harus ke cabang terus bawa agunan dan nunggu survei. Sekarang tuh karena transaksi mereka tercatat digital lewat BRI Link dan BRI Mo, BRI bisa tawarin pinjaman langsung di HP mereka. Wah iya sih, kalau kayak gitu caranya mereka mempercepat roda ekonomi.
Jadi UMKM yang butuh modal mendadak untuk beli bahan baku buat operasional mereka atau buat hal-hal lainnya itu bisa cair di saat itu juga, nggak perlu nunggu besok-besok kelamaan soalnya. Iya bener banget. Jadi kita nggak perlu nunggu besok. Dan yang kedua tuh reputasi global. BRI tuh nggak cuma dikenal di lokal news aja. Mereka masuk di daftar Forbes Global di tahun 2000 di peringkat 349. Artinya apa? Investor global nih melirik BRI sebagai bank nasihat dan visioner gitu. Gua tambahin nih kalau dari sisi efek domino di ASEAN. BRI ini nggak cuma dilihat sama bank di Indonesia, tapi bank di Vietnam, Filipina yang juga punya banyak pulau dan fokus di sektor mikro. Mereka mulai belajar nih tentang model BRI Link. BRI jadi benchmark regional untuk financial inclusion berbasis agency. Ya, dan dari segi developer ya, BRI itu nggak lagi jadi old bank gitu, nggak yang gampang lama lagi. Sekarang mereka tuh jadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Mereka aktif merekrut engineer terbaik, bikin acara kayak hackathon gitu, dan invest di R&D IT gitu. Ini tuh ngasih sinyal ke tech talent bahwa kerja di bank itu sekarang sekeren kerja di startup gitu. Wih, jadi BRI sekarang tuh udah bantu ngurangin kayak brand drainage talent ke luar negeri ya. Benar. Dan yang terakhir tuh balik ke internal people-nya ya. Awalnya ada resistensi, tapi setelah dikasih training yang masif dan mereka lihat bahwa pekerjaan mereka tuh jadi lebih bermakna gitu. Dari input data ke konsultan bisnis digital. Engagement karyawannya tuh naik. Mereka tuh nggak lagi ngerasa terancam gitu sama teknologi, tapi diberdayakan dengan teknologi. Itu statement yang menarik, diberdayakan teknologi. Oke, kita masuk ke tantangan. Steven, lo pasti lihat banyak roadblock dari data. Apa tantangan paling sulit yang BRI hadapi di perjalanan transformasi? Dan gimana mereka ngatasinnya? Oke, dari data-data yang gua dapet nih, tantangan utamanya BRI itu ada dua. Yang pertama itu tantangan dalam hal budayanya, yang kedua itu tantangan dalam keamanannya. Kita bahas dulu dari yang budaya ya. Jadi nggak semua karyawan-karyawan BRI yang udah lama-lama nih, yang senior itu mau berubah ke arah yang digital. Nggak semua juga mau beradaptasi kan. Jadi ada solusinya sih. Solusinya itu BRI harus berani meremajakan kepemimpinannya dan mengadakan program pensiun dini yang komprehensif. Ya itu sih nggak enak, tapi gimana pun harus perlu. Iya, dan lagi mereka nggak cuman buang yang lama, mereka invest besar di BRI Corporate University. Itu tuh kayak kampus internal gitu buat nge-reskill dan upskill semua karyawan-karyawan mereka. Investasi di SDM ini nggak bisa ditawar. Sampai ada kampusnya gitu ya. Oke, kita ke yang tantangan kedua dah. Yang kedua tuh tantangannya itu tantangan keamanan siber. Cyber ya. Iya, bayangin aja loh, kita di BRI Mo ini ya, mereka punya data dari 30 juta nasabah. Banyak sih itu kita bayangin aja ya, itu kalau kesebar itu berarti udah parah banget sih ini. Jadi target utama mereka tuh ya protes gitu. Jadi BRI itu harus punya tim cyber security yang kelas dunia tuh. Terus kalau bisa tuh nggak tidur sama sekali malah, biar 24 jam tuh aman gitu datanya semua gitu. Mereka nggak bisa sekali pasang sistem keamanan terus selesai. Ini tuh perang yang bakal berkelanjutan sih. Makanya kan tadi kalau kita bahas dikit lah. Mereka tuh ada buatlah acara semacam hackathon gitu. Ya supaya mereka dapat insight lah apa yang masih jadi minim gitu dalam hal keamanannya. Terus mereka masih bisa perbaiki untuk kelanjutan. Daripada dihack orang luar kan itu lebih susah lagi ya kan. Biar nggak rungkat. Setuju sih, kalau cyber itu kalau sekali bocor sekali sih kayak udah di masyarakat gitu kayak nilainya udah pasti hancur gak sih, kayak kena bocor sekali udah susah banget gak sih balikin namanya gitu. Itu reputasi sih. Iya, emang bank ini main di reputasi sih soalnya. Ya, jangan lupa regulasi. BRI itu kan bank BUMN kan, mereka nggak bisa se-fleksibel fintech buat gerak cepat gitu kan, mereka juga harus patuhi regulasi OJK, BI, dan BUMN. Keseimbangan antara inovasi cepat dan compliance itu tantangan abadi sih. Oke, jadi nggak cuma soal masalah internal, tapi juga masalah eksternal. Kalau kertas ya.
dan regulatori. Ya, bener banget sih. Jadi mungkin pelajarannya itu digitalisasi itu harus holistik. Nggak cuman beli aplikasi selesai. Jadi BRI itu nggak cuma sukses karena nggak cuma ganti tools, tapi ganti mindset mereka. Mereka itu mikirin jangka panjang banget, ganti skill set mereka, ganti leadership yang ada yang udah lama. Mereka itu nggak cuma menggandakan profit mereka, tapi mereka mikirin juga gimana mereka menggandakan dampak mereka sosial ke orang-orang, ke masyarakat lain. Dan dari BRI ini ya kita ada belajar lah dikit-dikit, tipis-tipis lah. Jadi infrastruktur itu emang jadi fondasinya gitu. Punya satelit sendiri, mereka punya data center yang redundant. Itu emang mahal sih di awal, tapi itu jadi kunci dari survive-nya mereka gitu. Dan juga scalability di masa depan, yang pastinya nggak cuma bentar doang. Oke. Tapi menurut kalian nih, dari BRI ini, kita kan masih punya banyak bank lain. Kira-kira yang lain bakalan kayak gini atau enggak? Kayaknya sih mungkin bank lain tuh harus beberapa ada yang mungkin bakal jadi saingan banget sama BRI sih. Kayak mungkin dari kita aja nih, kira-kira ada nggak yang pakai layanan dari BRI gitu? Kayak kalian. Dixon kayaknya pakai nih. Gua ada sih, ada iya. Di tempat gua tuh malah kalau BRI emang jadi pilihan utama sih di tempat gua. Oke. Jadi apa-apa tuh kalau gue lihat tuh tiap hari di bank BRI tuh antrian itu pasti panjang banget. Malah di bank-bank lain kayak BCA tuh ada juga sih, BCA Mandiri juga ada, masih ada juga bank BNI juga ada. Tapi kalau dibandingin sama BRI itu ya emang BRI itu yang paling banyak sih orangnya sih. Oke. Tapi emang gue lihat BRI itu banyak kerjasama sama instansi yang berkaitan sama pemerintah juga. Ya mungkin karena mereka juga karena punya pemerintah BUMN, jadi mereka saling berhubungan, jadi bisa lebih koneksinya lebih gampang aja gitu kan. Ada lagi nggak kira-kira yang mau tambahin Dixon? Oke, kalau enggak mungkin kita bisa bahas lah ya. Keunggulan unik gitu dari si BRI yang gak dimiliki bank-bank yang lainnya gitu. Keren banget sih tuh. Kita udah bahas tentang internal dan resiko cyber, tapi sekarang kita angkat pandangan kita ke luar negeri. Topik kita kan BRI di Asia region. Steven, lo yang paling ngerti positioning bank-bank di regional. Apa sih keunggulan dari BRI yang gak dimiliki bank leader di Singapura atau di Malaysia? Nah ini bener sih, ini pertanyaan yang menurut gua kunci banget, kunci dari bank BRI gitu. Bank leader kan yang ada di Singapura nih, atau bank-bank Maybank yang ada di Malaysia, ini canggih kan. Di dunia digital mereka mungkin udah lebih lama. Tapi mereka itu fokusnya lebih ke B2C banget. Jadi mereka bisnis to customer. Dan mereka targetnya itu lebih ke konsumen yang ada di perkotaan, bukan yang di desa-desa. Ya, sama mereka tuh lebih fokus ke korporat. BRI ini satu-satunya bank yang di ASEAN. Mereka berhasil mendigitalkan segmen mikro atau yang ada di pesisir-pesisir dengan skala yang masif. Jadi mereka bukan hanya di satu tempat, tapi mereka langsung berfokus ke beberapa titik, beberapa tempat gitu. DBS ini nggak akan mikir bikin seperti agen briling. Kenapa? Karena mereka nggak punya relevan di Singapura dengan negara yang relatif kecil banget dan lebih ke padat penduduk di perkotaannya. Jadi kekuatan BRI itu ada di hybrid model ya, kayak digital di kota, hybrid di desa, yang kayak digital via agen. Ini yang nggak bisa ditiru sih sama bank ASEAN lain, kayak mereka kan geografisnya nggak semuanya pulau-pulau kepulauan semua kan, dan tantangan inklusi keuangan sebesar Indonesia juga. Iya, terus dari sisi teknologi mereka juga punya ini riset yang nggak ada di bank ASEAN. Yang di bank ASEAN tuh nggak ada yang punya satelit sendiri gitu buat menjangkau nasabahnya. Ini tuh jadi keunggulan infrastruktur yang sulit diimbangi sih sama kompetitor. Sebentar. Jadi riset ini tuh bukan cuma gimmick ya, tapi aset strategis yang menjamin layanan BRI nggak akan terputus bahkan di pulau-pulau terpencil. Iya, itu garansi layanan buat agen BRI ini lah.
dan unit-unit BRI di daerah-daerah terpencil gitu. Itu tuh yang bikin mereka tuh bisa mempertahankan posisi sebagai market leader ya kan, di segmen mikro, segmen yang kecil gitu. Yang notabene adalah pasar terbesar di Indonesia. Dan kita nggak boleh lupa soal komitmen training dan adaptasi SDM-nya. Bank di ASEAN lain juga berjuang gitu dengan reskilling karyawan-karyawan mereka. Tapi dalam skala reskilling BRI yang mereka libatin tuh bisa sampai puluhan ribu pegawai itu buat ngubahin peran dari manual ke digital consultant. Itu gak ada tandingannya sih. Itu investasi jangka panjang di human capital yang nunjukin visi misi mereka. Gue mau nambahin aja nih. Jadi proyeksi masa depan BRI ini juga menarik loh. Jadi mereka nggak cuma akan berhenti di Indonesia aja. Mereka itu udah masuk ke remittance dan trade finance dengan pilot project blockchain tadi. Kalau ini berhasil dan ini sukses, kita doakan sama-sama. BRI ini bisa memangkas biaya transfer uang bagi para pekerja migran Indonesia atau yang biasa kita sebut PMI di negara-negara ASEAN. Jadi kan kita tahu negara-negara ASEAN ini tersebar berbagai pekerja Indonesia ya. Itu bisa mengganggu bank-bank yang ngandelin biaya transfer yang tinggi, bakal bisa dikalahin sama BRI ini. Setuju banget sih, dan karena BRI kuat di big data UMKM, mereka bisa jadi jembatan buat fintech ASEAN yang mau masuk ke pesan Indo. Nggak cuma jadi kompetitor, tapi juga jadi partner strategis buat bank-bank regional. Jadi kalau gue simpulin, BRI ini nggak hanya ngopi teknologi barat, tapi ngadaptasiin dengan konteks lokal Indonesia, misalnya kepulauan, mikro literasi rendah, dan ternyata model ini tuh udah jadi cetak biru yang bisa diterapkan di negara-negara berkembang di ASEAN lainnya. Benar banget tuh. Mereka juga mengubah kelemahan geografis mereka tuh menjadi kekuatan yang kompetitif. Itu tuh strategi out of the box banget itu yang nggak kepikiran aja gitu sama bank-bank di mainland Asia. Ya, sama yang terakhir nih, yang paling penting itu BRI ini punya keberanian leadership mereka untuk ambil risiko yang terhitung sangat besar. Kayak kita bisa bilang invest satelit di daerah-daerah terpencil tuh mungkin bisa jadi pedang bermata dua sih bagi BRI. Cuman untungnya aja mereka berhasil. Mereka mau bertarung di lapangan dengan teknologi-teknologi yang ada, dengan bekerja sama dengan startup. Ini yang bikin BRI ini jadi role model sih. Oke, mantap banget lagi. Oke, kita udah nggak kerasa nih, udah ngobrol hampir setengah jam. Insight hari ini tuh udah berat banget, tapi seru banget. Kita ngomongin udah banyak banget. Transformasi digital BRI ini bukan cuma soal case study perbankan, tapi case study kepemimpinan dan keberanian berubah di tengah disruptions. Gue mau denger closing statement terakhir dari kalian semua nih. Satu kalimat yang paling impactful dari perjalanan BRI ini. Kalau dari gua mungkin lebih ke tentang digitalisasi mereka. Jadi menurut pendapat gua, jadi digitalisasi ini bukan pilihan, tapi kita harus melakukannya itu menjadi sebuah keharusan untuk bertahan di era sekarang. Terus harus lebih berfokus kepada core strength kita, apa yang menjadi kelebihan kita, dan scaling terhadap dampak-dampaknya nih. Kalau dari lu gimana, Son? Oke, dari gue ya. Kalau dari gue sih teknologi itu harus ini ya, kita bilanglah berpusat di keamanan dan skalabilitas. Terus juga kalau bisa tuh jangan takut untuk investasi mahal di infrastruktur yang nggak terlihat. Kayak kita bilang tadi lah, si Primo ini kan dia nggak investasi banyak tuh di awal. Jadi ya emang kita tuh harus bakar duit di awal gitu demi keuntungan jangka panjang ya kita proyeksikan lebih besar lah daripada investasi awal kan. Kalau gua sih efisiensi terbesar ada di tangan rakyat berdasarkan touchpoint fisik agar bisa mewakili channel digital di pelosok. Itu aja sih kalau dari gua. Oke, kalau dari gua mungkin transformasi adalah people transformation gitu. Upgrade manusia sebelum upgrade mesin. Karena mindset yang agile adalah software terpenting perusahaan. Oke, gue simpulin ya. Iya. BRI nggak cuma berubah jadi bank digital, tapi berubah jadi agent of change yang menghubungkan desa ke dunia digital dan membawa nama Indonesia sebagai leader di kawasan ASEAN. Itu achievement yang menurut gua harus diapresiasi sih sama kita. Oke,
Sekian, terima kasih banyak Steven, Dixon, Rulif, dan Deran. Obrolan kita nggak cuma nambah ilmu, tapi juga nambah semangat buat kita semua dan yang lagi berjuang di dunia bisnis. Nah, dan buat teman-teman yang udah dengerin sampai habis, semoga episode ini bisa kasih insight buat kalian. Jangan lupa like, share, subscribe Insight Bang Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan banget.